Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Marilah kita bawa segala pujian syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita, karena Dia yang telah memulihkan kita, karena Dia yang telah menyembuhkan, bahkan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
menyelamatkan setiap kami. Kau juga yang telah memulihkan setiap kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dengan kedaulatan-Mu yang mulia, Kau telah menjadi manusia. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami bawa hidup kami lebih lagi Tuhan, untuk serupa dengan Engkau. Menjadi murid-Mu yang siap melakukan kehendak firman-Mu, menjadi murid-Mu yang siap mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berjumpa lagi di dalam doa pagi. Gereja memiliki tema yaitu tentang restorasi pengurapan Roh Kudus. Dan gereja juga memiliki subtema yaitu tentang pengurapan Tuhan selalu membuat Yusuf berhasil. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mengalami yang namanya pengurapan? Sudahkah kita meminta Tuhan mengurapi kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagaimana Yusuf dapat berhasil di dalam kehidupannya? Bagaimana Yusuf bisa berhasil dengan setiap yang dipercayakan sehingga Yusuf menjadi nomor 2 di tanah Mesir? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 21 sampai 23, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ke-39 dikatakan bahwa Yusuf mengalami pengurapan. Setelah Yusuf diurapi, apapun yang dikerjakannya berhasil. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Bagaimana hidup kita bisa berhasil setelah kita mengalami yang namanya pengurapan? Setelah kita mendapatkan pengurapan, kita bisa berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat di dalam ayat tadi dikatakan yang pertama adalah Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Yusuf mengalami yang namanya pengurapan dan dia mengalami yang namanya dapat dipercaya, sehingga dikatakan tadi kepala penjara pun tidak pernah mengurusi apapun. Bahkan semua dipercayakan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf, kalau kita melihat cerita di Alkitabnya, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Sehingga semua yang mengurusi Yusuf. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Sudahkah kita dapat dipercaya oleh bos kita? Besar atau kecil pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kalau engkau dapat dipercaya, kalau kita dapat dipercaya, maka kita akan diberikan oleh Tuhan lebih lagi. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Karena kita dapat dipercaya. Mungkin kau berkata, kok aku pekerjaanku seperti ini ya. Tetapi ketika engkau dapat dipercaya, percayalah Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Kita akan naik the next level. Hidup kita akan naik lagi sama yang dilakukan Yusuf. Dia hanya bekerja dan dia memberikan kepercayaan luar biasa.
sehingga kepala penjara itu percaya kepada Yusuf. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan pekerjaan lebih besar jika pekerjaan kecil aja kita tidak bisa dapat dipercaya? Bagaimana kita bisa next level kalau kita tidak bisa dipercaya, tidak bisa menjadi orang yang dipercaya? Jadi kunci bagaimana kita bisa berhasil setelah kita mengalami pengurapan, setelah kita diurapi oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saat ini apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita, baik besar maupun kecil, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadilah orang yang dapat dipercaya, sehingga Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar dengan Yusuf, menjadi orang yang percaya dimanapun ditempatkan, bahkan di penjara pun dia masih bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga semua tahanan Yusuflah yang mengatur. Ketika hidup kita, ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar. Karena Tuhan melihat dari hal-hal kecil, kita sanggup dipercaya, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Ketika hal kecil aja, ketika berkat kecil aja, kita tidak dapat bertanggung jawab, kita tidak bisa dipercayai. Ketika kita dipercayai, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus minta pengurapan dan kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Poin pertama. Nah, poin kedua, apa yang membuat Yusuf berhasil? Apa yang membuat Yusuf dapat dipercaya? Apa yang membuat Yusuf menjadi orang yang nomor 2? Poin yang kedua yang membuat Yusuf dapat dipercaya, mendapatkan dudukannya lebih tinggi dan hidupnya the next level. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, poin yang kedua ini adalah orang yang berani bertanggung jawab. Bukan hanya dapat dipercaya saja, Bapak Ibu. Ketika engkau menjadi orang yang dipercaya dan engkau dapat mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan menjadi berhasil. Nah, ketika engkau bertanggung jawab, sekalipun kau bekerja, sekali kau melakukan sesuatu tanpa ada bos di situ, tanpa ada pimpinan di situ, ketika engkau berani bertanggung jawab karena engkau bisa bertanggung jawab dan engkau mampu bertanggung jawab, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup kita. Saya percaya Tuhan akan mempromosikan hidup kita lebih lagi. Dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita, sudah kita bertanggung jawab dengan semuanya itu. Ketika engkau bertanggung jawab atas keluargamu, ketika engkau bertanggung jawab atas pekerjaanmu, bahkan engkau bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Tuhan akan memberikan pekerjaan lebih lagi kepada kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan lebih lagi terhadap keluarga kita. Karena kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan Yusuf ketika sebelum dimasukkan penjara, ketika masih tinggal di rumah Potifar, begitu luar biasanya, begitu bertanggung jawabnya Yusuf. Dia melakukan tanggung jawab, dia mengurusi seluruh rumah Potifar. Bahkan Potifar hanya memikirkan apa yang dia pakai. Selebihnya tidak ada, semuanya diatur Yusuf. Karena Potifar percaya bahwa Yusuf orang yang dapat bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita yang saat ini sudah menjadi orang yang bertanggung jawab? Ketika engkau berani menjadi orang yang bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Bagaimana kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita? Mungkin kita hanya hal-hal kecil, mungkin kita hanya bagian kecil
Mungkin di dalam pelayanan hanya bagian yang kecil orang lihat. Tetapi jika engkau melayani dengan penuh tanggung jawab, ketika engkau mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maka hidupmu, pelayananmu akan Tuhan berikan lebih lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Ketika engkau minta pengurapan yang daripada Tuhan, ketika engkau belajar jadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi orang yang dapat bertanggung jawab, maka kehidupan kita semua pasti menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf. Saya juga belajar tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap hari kita harus belajar. Setiap hari kita harus melakukan. Menjadi orang yang bertanggung jawab. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya satu tokoh Yusuf ini. Mari, ayo saya mau ngajak kita semua. Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Maka ketika engkau melakukannya, melakukan pekerjaan, pelayanan, rumah tanggamu dengan kau dapat dipercaya dan kau bertanggung jawab, maka kau akan menjadi orang yang berhasil. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tetap selalu rendah hati. Jangan lupa selalu belajar untuk menjadi yang dapat dipercaya di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya 2 poin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Saya percaya ketika engkau membuka hatimu, ketika engkau mendapatkan rema di dalam kehidupan melalui firman Tuhan, melalui ayat ini, melalui tokoh Yusuf, engkau yang belum mengalami yang namanya pengurapan, minta sama Tuhan pengurapan. Bila Roh Kudus menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara, minta Tuhan berikan hikmat sehingga engkau menjadi orang yang dapat dipercaya dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi rema, yaitu jangan pernah kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, tetapi jadilah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Maka kehidupan Bapak Ibu Saudara semua yang saat ini menyaksikan, saya percaya Tuhan akan buat berhasil. Sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kehidupan berkat di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.